Salam Indonesia. Kawan-kawanku di seluruh Indonesia, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan channel Berbagi Informasi. Pada kesempatan kali ini, admin akan berbagi informasi seputar pendataan tenaga honorer non-ASN di instansi pemerintah paling akhir 30 September 2022. Tetapi sebagian tenaga honorer ada yang merasa cemas atau was-was. Pasalnya, dalam poin 2, kriteria tenaga honorer yang masuk pendataan database BKN diantaranya sulit terpenuhi. Walaupun demikian, ada 6 kelompok tenaga honorer yang aman-aman saja dan mereka tetap merasa bahagia karena optimis bakal mulus dalam pengangkatan menjadi ASN PPPK. Penasaran dengan informasi ini? 6 kategori honorer non-ASN yang aman-aman saja untuk diangkat menjadi PPPK. Sementara dalam pendataan tenaga honorer ada salah satu poin yang sulit terpenuhi. Simak terus informasi selanjutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan ya untuk klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita. Dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya. Di sebahagian BKD atau BKPSDM di seluruh Indonesia mulai sibuk dan menginventarisasi data honorer di masing-masing daerah. Sementara ada beberapa tenaga honorer yang merasa cemas karena kriterianya sulit terpenuhi. Sebagaimana dikutip dari jpnn.com, ini judulnya ya, info BKN soal syarat sumber gaji honorer yang bisa masuk data bikin panik. Ini adalah berita baru 15 Agustus 2022. Dan sekarang kita lihat dulu ya kriteria yang menurut sebagian honorer ini merasa cemas ya karena sulit terpenuhi. Sesuai dengan surat edaran Menpan RB ya, di sini dikatakan ada 5 kriteria honorer yang akan didata atau yang memenuhi syarat untuk masuk database BKN. Yang pertama ya, ini admin bacakan ulang lagi. Di video sebelumnya juga admin ini sudah sering ya 5 kriteria ini. Yang pertama adalah berstatus tenaga honorer kategori 2 yang terdaftar di dalam database BKN. Kemudian pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Jadi bukan kategori 2 saja ya, tetapi non-ASN yang bekerja di instansi pemerintah, mereka akan didata. Ini untuk poin 1. Kemudian untuk kriteria kedua, nah ini yang menurut sebagian teman kita merasa sulit terpenuhi ya. Mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung. Sumber honornya berasal dari APBN untuk honorer instansi pusat dan APBD untuk honorer instansi daerah, bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga. Di sini yang menjadi permasalahan buat teman-teman kita yang bekerja sebagai honorer di tenaga pendidikan, misalkan di sekolah, maka kebanyakan yang mereka mendapatkan gaji atau upah dari dana BOS. Nah ini yang menjadi masalah, apakah dana BOS itu bisa dimasukkan ke kategori APBN? Karena dana BOS itu kan dari Kemendikbudristek ya. Apakah tidak ya? Nah ini teman-teman di sini merasa cemas dan berharap ada kebijakan dari pihak Menpan RB ya, bahwasannya sumber gaji dari dana BOS ini bisa masuk atau lolos di pendataan. Ini adalah syarat di poin 2 atau kriteria poin 2 ya, yang
teman-teman bilang ini sulit terpenuhi karena dalam struktur gajinya kan ini dari dana BOS ya, atau dari komite sekolah. Nah, di sini sebagian teman kita sudah ada yang mengusulkan ya kepada pihak yang terkait bahwasanya kalau bisa sumber gaji yang kedua ada yang meminta untuk dihapus saja ya, jangan ada istilah dari APBN atau APBD itu ya. Dan kita memohon kebijakan nih dari pemerintah ya, bahwa sumber gaji ini jangan dipatok atau tetap harus dari APBN ataupun APBD ya. Ini semoga menjadi solusi buat teman-teman kita ya yang sedang menghadapi pendataan tenaga honorer. Nah, walaupun di sini sebagian teman kita merasa cemas, ada lagi nih 6 kategori ya honorer yang tetap aman-aman saja dalam pengangkatan PPPK baik 2022 maupun 2023. Maksudnya kalau tidak selesai di 2022 selama ada formasi ya berarti masuk ke 2023. Nah, kategori honorer ini mereka tetap saja aman, optimis dan bahagia ya, karena sudah ada jaminan dari pihak pemerintah untuk diangkat menjadi ASN PPPK. Kita simak di video selanjutnya. Dikutip dari beritasoloraya.com dan judulnya sebagai berikut ya. Ada 6 peserta tanpa tes langsung diangkat menjadi PPPK 2022. Cek ketentuannya sesuai peraturan ini. Ini juga berita baru ya, 15 Agustus 2022. Jadi 6 kategori peserta ini tetap aman-aman saja untuk diangkat menjadi PPPK, bahkan ini tanpa tes. Artinya langsung pemberkasan ya, tidak harus melalui tes lagi. Beritasoloraya.com. Pada seleksi PPPK 2022 terdapat pemberlakuan bahwa ada peserta honorer atau pegawai non-ASN yang nantinya diangkat menjadi pegawai tanpa mengikuti ujian seleksi atau tanpa tes. Aturan tentang tenaga honorer atau non-ASN tanpa tes di seleksi PPPK 2022 tertuang dalam Peraturan Menteri Pan-RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan PPPK jabatan fungsional guru. Nah, ini sudah dijamin dengan undang-undang ya, atau ini Permen Pan-RB nomor 20 tahun 2022 untuk 6 kategori ini. Dan berikut ini adalah isi dari Permen Pan-RB. Dijelaskan bahwa ada 6 kategori tenaga honorer yang dapat mengikuti seleksi PPPK 2022 jabatan fungsional guru tanpa tes sebagai berikut. Yang pertama adalah tenaga honorer kategori 2 yang telah memenuhi ambang batas karena mereka sudah mengikuti seleksi di tahun 2021. Jadi tidak ada lagi tes ya. Dan langsung saja admin percepat supaya tidak panjang videonya. 2 adalah guru honorer negeri yang memenuhi nilai ambang batas. Sama ya, ini mereka juga non-ASN yang sudah lulus di tahun 2021. Kemudian untuk yang ketiga adalah guru swasta yang telah memenuhi nilai ambang batas atau passing grade pada seleksi 2021. Kemudian 4 adalah guru lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas. Artinya guru ini tidak harus menghonor ya, tetapi langsung ikut seleksi karena mereka sudah ada atau terdaftar di database PPG. Dan yang kelima adalah guru tenaga honorer kategori 2 yang tidak lulus passing grade atau belum ikut seleksi sama sekali. Kemudian poin yang terakhir yang keenam adalah guru non ASN negeri. Di sini lebih dijelaskan lagi ya. Guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik lebih dari 3 tahun masa kerja dan belum mengikuti seleksi PPPK dan belum memenuhi nilai passing grade tahun 2021. Jadi artinya guru yang memiliki minimal 3 tahun
kemarin ya ikut seleksi tidak lulus ambang batas, atau guru honorer yang memiliki masa kerja 3 tahun belum sama sekali mengikuti tes. Jadi di sini masuk ke dalam prioritas ya. Ini adalah pelamar prioritas 3. Nah, jadi 6 kategori ini ya aman-aman saja dalam pengangkatan PPPK, baik di tahun 2022 maupun tahun selanjutnya. Kalau bisa ya selesai saja ya di 2022 dan semuanya mendapatkan formasi. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat ya. Admin doakan seluruh tenaga honorer segera menjadi ASN. Amin. Wassalam.